Hari ini saya kembali membuat video tentang rakitan PC dengan budget yang lumayan terjangkau, yaitu di budget 2 jutaan. Di video rakitan PC kali ini saya mencoba merakit PC 2 jutaan khusus gaming, tetapi dengan form factor Mini ITX. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan kalau semua komponen-komponen yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini, saya menggunakan ke semua komponen tersebut kondisinya second, tetapi sebelumnya sudah saya pastikan kondisinya masih sangat baik dan masih sangat layak untuk digunakan. Kira-kira bagaimana performa rakitan PC Mini ITX 2 jutaan versi saya ini? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelum ke proses perakitan dan pengetesan untuk memainkan beberapa game di PC Mini ITX 2 jutaan ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan di rakitan video kali ini. Untuk komponen pertama yang saya gunakan yaitu motherboard. Saya menggunakan motherboard dari Biostar dengan seri B250GTN. Untuk spek singkatnya, motherboard ini merupakan motherboard dengan form factor Mini ITX yang berdimensi panjang dan lebar 17x17 cm. Bersoket LGA 1151 yang support untuk prosesor Intel Celeron sampai Intel Core Gen 6 dan Gen 7. Support RAM DDR4 dual channel dengan kecepatan maksimal 2400 MHz. Mempunyai 4 port untuk SATA storage dan 1 port untuk SSD M.2 yang support juga dengan Intel Optane dan terletak di bagian belakang motherboard. Untuk port I/O di bagian belakang terdapat 5 port audio jack, 1 LAN port, 4 port USB 3.0, 1 port untuk HDMI dan DVI. Di bagian paling atas terdapat 2 port USB 2.0 dan 1 konektor PS2 untuk mouse atau keyboard. Motherboard ini mempunyai LED RGB di sisi bawah dan sisi kiri atas. Mempunyai LED header untuk LED strip yang bisa diatur dengan software Racing GT dari Biostar. Komponen selanjutnya untuk prosesor, saya menggunakan prosesor Intel Core Pentium 4560 atau Intel Pentium G4560. Prosesor ini mempunyai 2 core dan 4 thread, mempunyai TDP 54W dan mempunyai bus clock 3,5 GHz dan merupakan prosesor generasi ke-7 atau Kaby Lake. Secara performa, Intel Pentium G4560 ini performanya mirip-mirip dengan Intel Core i3 6100 yang generasi ke-6 atau Skylake. Untuk graphic card di rakitan PC kali ini, saya menggunakan graphic card dari Zotac yaitu GTX 650 yang mempunyai spesifikasi, mempunyai VRAM 1GB GDDR5 128bit dan mempunyai single fan yang membantu mendinginkan graphic card ini. Membutuhkan daya 1 kali 6 pin untuk power inputnya, mempunyai power consumption sebesar 64 watt, mempunyai CUDA core berjumlah 380 watt, GPU clock 1072 MHz dan memory clock 1250 MHz. Untuk portnya, Zotac GTX 650 ini mempunyai dual DVI dan mini HDMI port. Graphic card ini berdimensi 111,15 mm x 153,2 mm yang akan pas di case Mini ITX yang saya gunakan di rakitan PC kali ini. Komponen selanjutnya untuk RAM, saya menggunakan RAM 8GB 1 keping dari tim yang serinya Elite Plus yang mempunyai kecepatan 2400 MHz dengan CL16. Saya menggunakan RAM 2400 MHz sesuai kebutuhan maksimal dari kemampuan prosesor dan motherboard yang saya gunakan di rakitan PC kali ini. Dan akan saya upgrade ke dual channel kalau ke depan nanti saya menggunakan PC ini untuk memenuhi kebutuhan multitasking yang cukup kompleks. Untuk komponen penyimpanan data, saya menggunakan SSD dari Clive yang serinya Neo N400 berkapasitas 240GB yang saya gunakan juga di rakitan PC saya sebelumnya. SSD ini sampai sekarang masih sangat baik performanya karena belum ada penurunan performa saat saya tes dengan software Sentinel dan juga saat menjalankan game di rakitan PC ini. Untuk pendingin prosesor, di sini saya juga masih menggunakan HSF dari 2 rakitan PC saya sebelumnya, yaitu HSF dari keluaran Amatec yang serinya Phantom. Alasan HSF ini masih saya gunakan karena di samping performa masih sangat bagus, juga karena bentuk dari HSF ini sesuai dengan tema PC rakitan kali ini. Next, untuk PSU, saya menggunakan PSU dari XFX yang serinya TS430 yang berkapasitas watt 430 watt, berukuran ATX biasa, dan PSU ini sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Merek XFX ini merupakan merek PSU UM dari Seasonic dengan kapasitor dan komponen sebagian besar buatan dari brand Seasonic. Mungkin merek XFX ini bisa masuk pilihan PSU buat kalian yang sedang berencana merakit PC sekarang ini. PSU ini memiliki kabel pipih yang pas juga buat untuk rakitan PC Mini ITX karena pastinya akan sangat mudah saat diatur sehingga akan tampak rapi di case Mini ITX. Untuk komponen terakhir yang spesial dari rakitan PC kali ini adalah case.
Case di sini saya menggunakan case bekas dari PC build up Dell yang serinya Dell Vostro. Case ini saya mod dengan memotong di beberapa bagian dan ukuran menjadi kecil sekitar 40% dari bentuk aslinya. Dan saya bentuk sedemikian rupa sehingga case ini menjadi compact dan ringkas. Di bagian depannya saya buat untuk tempat PSU yang muat untuk PSU ATX dan PSU SFX dengan bracket ATX. Karena penempatan PSU di bagian depan, saya menambahkan kabel power extension C14 to C13 yang panjangnya 27 cm, sehingga kabel power cord untuk power supply bisa tetap dicolokkan dari luar case. Untuk membantu airflow yang bagus di dalam case, di bagian belakang masih terdapat satu buah fan berukuran 80 mm bawaan dari case aslinya. Saya juga tambahkan satu buah fan berukuran 120 mm di bagian bawah graphic card yang membantu mendorong udara ke fan graphic card dan ke HSF prosesor. Bagi kalian yang penasaran bagaimana saya merakit PC Mini ATX dengan case Mini ATX modifikasi saya ini, berikut adalah sedikit video saat Untuk mengetahui bagaimana performa rakitan PC Mini ATX 2 jutaan ini, di sini saya mengetes rakitan PC ini untuk menjalankan beberapa game. Dan game yang saya mainkan adalah game yang masih mendukung dengan DirectX 11 yang saya sesuaikan dengan graphic card yang saya gunakan di video rakitan PC kali ini. Game pertama yang saya mainkan yaitu game Dota 2. Dengan settingan high dan middle, di game Dota 2 rakitan PC ini mendapatkan rata-rata FPS di 70-an sampai 80-an FPS. Dan menurut saya gameplaynya masih sangat nyaman untuk dimainkan. Game kedua yang saya coba mainkan yaitu game GTA 5. Dengan settingan default dan saya coba benchmark, rakitan PC Mini ATX 2 jutaan ini mendapatkan FPS di angka 30-an FPS. Untuk gameplaynya sih menurut saya masih agak sedikit nyaman, ya biarpun di 30-an FPS. Game ketiga yang saya coba mainkan yaitu game Watch Dogs 2. Dengan settingan default, game ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 30-an dan sesekali drop FPS di atas 25 FPS.
Untuk game terakhir yang saya coba mainkan yaitu PUBG versi Steam. Dengan settingan manual medium dan high di view distance, di game ini rata-rata mendapatkan FPS di angka 30-an FPS. Untuk drop FPS sesekali di bawah 25 FPS dan biasanya terjadi saat di luar ruangan atau saat di area terbuka. Begitulah performa rakitan PC Mini ETX versi saya di video kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan saya yang kurang pas atau ada revisi di penjelasan saya di video kali ini, silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar di bawah. Segitu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.